Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Digesti Channel. Oke, di sini kami dari kelompok Anatomi Fisiologi Manusia yang beranggotakan Ajeng Permana Dewi, Alidia Kotibatul Umah, Firza Fauziah, dan Vina Asya Aurelia akan memaparkan video terkait sistem pencernaan yang ada pada manusia. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pertama-tama, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait sistem pencernaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan adalah proses yang melibatkan organ-organ pencernaan yang bertujuan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya supaya mudah diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah mengetahui tentang pengertian dari sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas terkait organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan. Nah, ternyata organ-organ yang berperan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saluran pencernaan dan yang kedua ada kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini ternyata lagi terdiri atas beberapa organ. Yang pertama, ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Setelah mengetahui berbagai macam organ-organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut organ-organ tersebut. Organ yang pertama yang akan kita bahas adalah mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi sendiri memiliki fungsi untuk memotong dan mengunyah makanan menjadi lebih kecil, sehingga nantinya mudah untuk ditelan. Nah, gigi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri, gigi teraring, dan gigi geraham. Selain gigi, di dalam rongga mulut terdapat juga lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap makanan, sebagai pembantu penempatan makanan, serta membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah organ mulut, selanjutnya kita akan membahas organ kerongkongan. Kerongkongan atau faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Dan di pangkal faring terdapat katup yang biasa kita sebut dengan epiglottis. Setelah organ kerongkongan, selanjutnya kita akan membahas organ lambung. Lambung atau perut besar letaknya ada di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Nah, lambung ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian atas. Bagian atas biasa juga disebut dengan nama kardiak. Yang kedua ada bagian tengah yang biasa kita sebut dengan fundus, dan yang terakhir adalah bagian bawah yang biasa kita sebut dengan nama pilorus. Selanjutnya kita akan membahas organ usus. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus tengah atau jejunum. Dan yang terakhir, usus penyerapan atau ileum. Dan untuk usus besar sendiri terdiri atas 3 bagian juga. Yang pertama ada usus tebal atau yang biasa kita sebut dengan kolon. Yang kedua ada rektum. Dan yang terakhir ada anus. Setelah mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan, selanjutnya kita akan memahami terkait proses pencernaan. Berikut proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Mulut sendiri merupakan gerbang awal dari saluran pencernaan. Disinilah nanti manusia akan menggigit dan mengunyah makanan. Nah, di mulut terdapat 2 pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi.
Pencernaan secara mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim yang berperan dalam pencernaan di mulut ini yaitu amilase dan petealin. Keduanya diproduksi oleh kelenjar ludah. Dan fungsi dari keduanya yaitu untuk memecah karbohidrat dan pati menjadi gula sederhana di dalam mulut. Selanjutnya, makanan yang dari mulut tersebut akan masuk ke dalam tenggorokan. Setelah dari tenggorokan, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat atau yang biasa kita sebut dengan esofagus merupakan tabung berotot yang membentang dari faring menuju perut. Esofagus berfungsi untuk mengirimkan makanan menuju ke lambung. Makanan yang dari kerongkongan tersebut selanjutnya akan menuju ke lambung. Lambung sendiri merupakan organ seperti kantung dengan dinding otot yang kuat, serta bekerja layaknya mixer dan penggilingan. Di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Lambung menghasilkan asam dan enzim yang kuat untuk melanjutkan proses pencernaan makanan pada manusia. Enzim-enzim yang berperan dalam lambung, yang pertama ada enzim gastrin. Enzim ini merangsang produksi asam lambung dan membantu penggerakan lambung saat mencerna makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel kecil. Yang ketiga ada enzim mucin, berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Enzim ini dihasilkan dari sel mukosa yang ada pada permukaan dalam lambung. Yang keempat, ada enzim klorida atau HCl yang berfungsi untuk memecah protein dalam makanan, untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan, dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Setelah dari lambung, makanan selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus atau usus kecil. Nah, seperti yang di awal tadi, usus kecil ini terdiri atas 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Terdapat 5 golongan enzim yang disekresikan oleh usus halus. Yang pertama ada karbohidrase, yang kedua ada protase, berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Yang ketiga ada lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada maltase, berfungsi untuk menghancurkan maltosa. Dan yang terakhir ada laktase, berfungsi untuk memecah gula laktosa. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menerima kotoran atau limbah yang tersisa dari proses pencernaan makanan. Di dalam usus besar terjadi pencernaan kembali dengan gerakan peristaltik atau kontraksi. Nah, enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan di dalam usus besar ini yaitu pepsin, renin, tripsin, kimotristin, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Setelah dari usus besar, makanan akan menuju ke rektum. Rektum sendiri merupakan ruangan dengan ukuran 8 inci yang menghubungkan antara usus besar dengan anus. Tugas dari rektum sendiri yang pertama yaitu untuk menerima feses dari usus besar. Selanjutnya yaitu memberitahu kepada manusia bahwa ada feses yang akan dikeluarkan, dan yang terakhir yaitu menahan feses sampai proses eliminasi terjadi. Setelah itu, organ yang terakhir berperan adalah anus. Anus sendiri tersusun atas otot-otot yang berfungsi sebagai pengeluaran sisa metabolisme tubuh atau biasa kita sebut dengan feses.